Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya dengan Bidan Nila Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ini Ade. Nyonya Ade, umur 30 tahun, Ibu Iya. betul? Iya. Baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, saya mau konsultasi Bu. Kenapa Ibu keluhannya? Iya, saya kan di sini ada sedikit benjolan. Itu rasanya sakit nyeri gitu Bu, dan terasa agak berat gitu. Di payudaranya Ibu ya? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu, saya mau tanya dulu ya. Ini nanti ada beberapa data yang harus Ibu isi seperti itu untuk mengetahui latar belakang kesehatan Ibu, sehingga kita bisa memahami lebih spesifik terkait dengan keluhan yang Ibu berikan seperti itu ya. Nah, untuk tadi namanya Nyonya Ade ya Bu ya, umur 30 tahun. Untuk agamanya apa Ibu? Islam. Lalu untuk pendidikan terakhir apa Ibu? SMA. Oke, untuk pekerjaannya? Wira swasta. Oke, untuk suku bangsanya Indonesia ya Bu ya. Untuk alamatnya di Mojosono. Baik Ibu, sebelum dilakukan pemeriksaan saya tinggal untuk menutup privasi jendela dulu ya Bu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pemeriksaan, kita lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan cairan desinfektan ya Bu ya. Baik, sini Bu. Oke, cuci tangan 6 langkah ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan bersih, bebas kuman. Oke. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, didapatkan bahwa tekanan darah Ibu 110/70 ya Bu ya. Untuk normalnya sendiri 120/80. Namun ini bukan yang rendah banget, masih normal seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk pernafasannya 20 kali per menit, ini juga normal. Lalu untuk suhu tubuh Ibu 36,4 derajat Celcius, ini juga normal. Semuanya normal ya Bu ya, hanya saja ada keluhannya benjolan tadi. Nah, jadi terkait dengan keluhan Ibu, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan chamamae atau kanker payudara seperti itu, dimana pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk supaya Ibu mengetahui apa sih itu chamamae, lalu Ibu juga mengetahui gejalanya, sehingga kalau ada gejala yang sama dengan chamamae itu bisa segera melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan seperti itu ya Bu. Nah Ibu sebelumnya kalau boleh tahu ada pernah membaca atau mengikuti seminar atau apa tentang chamamae? Belum ya Bu ya. Kalau begitu saya jelaskan dari awal ya Bu ya. Nah, untuk ini ada sedikit singkat leaflet ya Bu. Bisa dilihat di situ. Nah, apa sih chamamae itu? Chamamae itu adalah kanker yang berbentuk kanker ya Bu ya, berbentuk seperti jaringan di dalam payudara, dan kanker ini terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara itu tumbuh tidak terkendali seperti itu, dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat di sekitarnya. Jadi istilahnya kayak daging tumbuh Bu, hanya saja dia bisa berbahaya karena bisa mengambil alih jaringan-jaringan normal yang ada di sekitar payudara seperti itu. Nah, untuk gejalanya seperti apa Bu Bidan? Untuk gejala yang pertama itu terdapat benjolan seperti yang Ibu katakan tadi, atau penebalan jaringan di payudara seperti itu. Untuk gejala yang kedua ada perubahan tekstur dan warna kulit di payudara. Apakah Ibu merasakan itu? Iya, sedikit. Ada agak berubah gitu ya, beda antara yang kanan dan yang kiri biasanya seperti itu. Nah, lalu juga terjadi pengelupasan kulit di areola. Apakah Ibu merasakan itu? Tidak. Belum sampai ya Bu ya. Oke, kadang juga ada yang sampai nyeri, lalu ada pembengkakan juga di payudaranya. Jadi nggak pas diraba aja. Kalau Ibu kan diraba ada benjol kan. Kalau yang sampai parah itu ada yang dia sampai membengkak seperti itu Bu. Lalu juga puting payudara tertarik ke dalam kayak gitu. Lalu ada juga bengkak atau benjolan di bawah ketiak. Itu yang gejala-gejala yang biasa terjadi. Lalu untuk faktor risiko kanker payudara ini apa sih Bu Bidan? Yang pertama, bertambahnya usia. Jadi seiring bertambahnya usia kita itu akan meningkatkan resiko terkena kanker payudara seperti itu ya Bu. Lalu memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Ibu berat badannya normal ya Bu ya, ini belum masuk ke obesitas seperti itu. Lalu menstruasinya terlalu muda atau menarsi. Ibu kalau boleh tahu dulu menstruasinya usia berapa Ibu? 16 tahun ya Bu ya, berarti bukan yang muda banget. Kalau menarsinya normal itu kan tentang usia 12 sampai dengan 16 tahun.
Lalu pernah menderita kanker payudara sebelumnya, itu juga berpeluang tumbuh lagi kanker payudaranya, dagingnya itu tumbuh lagi kayak gitu. Lalu memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, lalu makan junk food, soft drink kayak gitu Bu. Lalu memiliki kebiasaan merokok. Kalau Ibu kan nggak merokok ya. Oke, lalu selanjutnya ada pencegahan kanker payudara Ibu. Yang pertama, mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi kalau makan itu ya dikontrol ya Bu ya. Untuk konsumsi gulanya nggak boleh berlebihan, seperti itu, supaya apa? Jadi makan dan pengeluaran energi itu bisa balance, sehingga tidak terjadi penimbunan lemak atau sumber energi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Lalu menghentikan atau membatasi konsumsi minuman beralkohol ya Bu ya. Kalau tidak mengkonsumsi ya lebih baik tidak usah, seperti itu ya Bu. Lalu mengkonsumsi makanan bergizi setiap harinya 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya, yang mengandung 5 komponen utama, komponen penting yang dibutuhkan oleh tubuh, yang terdiri dari mineral, vitamin, zat besi, karbohidrat, dan protein, seperti itu. Lalu rajin berolahraga Ibu, rajin jalan-jalan pagi atau mungkin mengikuti senam ibu-ibu seperti itu. Lalu juga bisa berkonsultasi tuh lebih dulu sama dokter kalau misalkan mengalami gejala-gejala yang sudah parah seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk berikutnya ada pemeriksaan kanker payudara. Jadi ada dua jenis pemeriksaan kanker payudara Ibu. Yang pertama yaitu pemeriksaan payudara secara mandiri atau sadari, kalau Ibu pernah diajarkan ya Bu ya, yang angkat satu tangan lalu kita raba seperti itu. Lalu juga bisa pemeriksaan payudara oleh petugas kesehatan. Nanti kita yang melakukan pemeriksaan, tapi pada dasarnya prinsipnya memang sama, hanya saja pelaku pemeriksaannya berbeda seperti itu. Nah, bagaimana Ibu terkait penjelasan saya? Apakah bisa dipahami Ibu? Iya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya Bu ya. Kalau begitu saya akhiri ya Bu ya untuk konseling hari ini. Saya lakukan evaluasi dulu ya Bu ya. Tadi kalau boleh tahu kan ada 2 jenis pemeriksaan kanker payudara ya Bu ya. Iya. Nah, itu apa Ibu? Apa saja 2 jenisnya? Sadari sama Diperiksa oleh tenaga kesehatan. Saya rasa Ibu sudah bisa memahaminya Bu ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Ibu. Nanti kalau ada keluhan, Ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu ya, jangan sungkan. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa chatting seperti itu ya, di WA juga bisa. Seperti itu Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, saya kira Bu ya, selamat pagi.